Baik. Assalamualaikum. Selamat sore. Nih, akhirnya kita ketemu lagi nih, Mas Kurniadi ya. Iya Bu, Happy New Year. Happy New Year juga Bu. Mudah-mudahan tahun ini tuntas bisa ini ya, bisa Amin Bu di awal tahun ya Bu. kapan lah ya. Mm-mm. Itu makanya di ini juga di grup disemangati lah ya. Iya. Teman-teman pada kemana ini? Oh, baru saya ya Bu, saya sama Mbak Lu. 4 orang lah, 4 orang. Oh, enggak. Mm-mm. Yang padahal kan ada 8 tuh Iya, sibukannya dan masih lain-lain. sibuk mungkin Bu. Iya. Kan ada di teman sekantor ada berapa orang yang kuliah? Kalau teman sekantor saya ada 6 Bu, tapi semuanya akuntansi, saya sendiri yang ambil manajemen. Oh gitu ya. Iya. Akuntansi saya lihat jawab apa namanya penelitiannya wow gitu kan ya tentang segala macam segala. Aduh saya nggak ngerti deh bayar Iya biar Bu. biarkanlah diserahkan kepada pembimbing sesuai dengan bidangnya. Ya. Betul. Mari-mari berarti Baik Bu. Ini saya izin share screen atau ya ya saya skill saja. Nanti kan Bu kita saya. ini ya yang di drive aja kan? Oh, yang di drive boleh Bu. Oh, sebentar. Ini jelek banget ini kameranya apa namanya? Tapi suara saya aman. Aman Bu, jelas. Cuman Oh, kameranya remin ajaib ini. Jadi kemarin itu bab 2 kan landasan teori ya. Landasan. landasan teori betul Bu ya. Sudah ketemu yang untuk beberapa referensi-referensinya yang ada berapa Yang grand 10. teori Bu sudah. Mhm. Terus untuk yang bab satu ini Bu, kemarin kan belum saya tambahkan ya Bu terkait dengan gambar dari sosial media marketing. Saya sudah memasukkan ini Bu. Tetapi ketika saya upload jadi Google Doc ya Bu di sini, ini Hmm? sebenarnya ini tiga berjejeran Bu. Ini tiga-tiganya sebenarnya berjejeran semua. Di Word kalau saya di Word yang offline ini jejeran Bertiga. tapi nggak tahu kenapa ini berubah. Oh, Iya, ini tiga. ya nggak Ini apa-apa. saya ambil dari Instagram dan TikTok Bu. Baik ini postingan maupun satu lagi ini dari story seperti itu. Jadi tiba-tiba muncul aja kalau di Instagram seperti itu kan Bu. Ih, saya belum nonton itu ada Ubin Hmm. apa Ubin? Iya, Ubin. Kan ya pengen Bu. takut juga. Ini ini sosial media marketing lalu yang ini social influence-nya Itu seperti itu. ya. Itu saja sih Bu perubahan di bab satu. Masih sama. Terus saya bisa lanjut ke bab 2 Bu. Iya, iya. Bab 2 apa bab 3? Nah, ini kan landasan teorinya. Oh, ya. Kemarin kemarin ya, Mungkin saya karena kita menjelaskan belajar kemarin dulu karena Bu kita ya terkait dari Ibu. lebih Kemarin bahkan secara manajemen globalnya pemasaran dulu tapi ya. belum Ya. mengerucut gitu Bu. Nah, betul. Kemarin saya baru menambahkan secara umumnya, saya sudah menambahkan ini grand teorinya Theory of Plant Behavior Bu. Jadi teori ini apa namanya dikemukakan oleh Zen gitu Bu. Ini sudah sepuh Bu. Nah, teori ini lahir tahun 91 Bu kalau saya baca. Saya ada filenya Bu sebenarnya tapi eh, apakah itu nggak apa-apa Bu kalau misalkan saya masukkan tahun 91 di daftar pustaka atau saya harus mengambil citasi sekunder? 91 tuh kelamaan. Oh Jadi iya Bu. sebetulnya yang nak takut ya justru si teori itu apalagi 91 berapa tahun tuh ya lebih dari Ya, 10 tahun lah. Nah, diharapkan sih sebetulnya yang 5 tahun ke belakang. ya. Karena kan eh, perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu itu kan memang berubah-berubah ya semuanya Hmm. kan. Semuanya berubah-berubah sehingga takutnya justru ini tuh udah nggak dipakai lagi. Tapi selesai. Oh, kalau ini kalau teorinya masih dipakai Bu, tapi mungkin di beberapa penelitian mereka menggunakannya ya citasi sekunder Bu seperti itu. Tapi ini saya langsung dari referensinya saya dari ajizinya langsung dari sumbernya langsung gitu. Coba tambahkan aja ini, tambahkan misalnya yang dikutip oleh gitu loh Oh maksudnya. baik-baik Bu. Ya citasi sekunder ya Bu berarti. Ya, itu dikutip oleh siapa yang terbaru. Nah, itu boleh disampaikan. Dan ini sudah mulai apa namanya, yang pakai Mendeley itu ya. Jadi yang Saya sudah menggunakan Mendeley Bu ya.
13, jadi nanti ketika ditanya, set langsung. Ya, dari daftar pustakanya sudah ada di bawah juga Bu, tapi belum saya refresh nanti kalau misalnya ada tambahan nanti saya refresh lagi Boleh, boleh. karena Tuh. terlalu tua gitu ya Bu komennya. Bukan terlalu tua ya itu tadi ya kalau bisa kecuali ya itu tadi ada bukti bahwa ya itu tuh Oh memang ya, ilmu yang memang gak ada beberapa sih memang yang susah gitu ya kalau sedikit lah tapi maksudnya cari yang disadur yang sekunder itu tadi. oh siap-siap Bu. Mm-mm. Terbarukan lah ya Bu. Terbarukan atau ya boleh ini juga nggak apa-apa tetapi ketika nanti pas diuji misalnya oh nggak boleh Ya, ini udah ada cadangannya. oh siap Bu. Apa katanya menurut si teori itu? Jadi faktor utama yang mempengaruhi niat itu ada tiga Bu. Hmm? Yang pertama ya sikap terhadap tindakan atau attitude toward behavior. Hmm? Ini merupakan penilaian seseorang mengenai baik buruknya melakukan suatu tindakan. Nah, lalu yang kedua ada subjektif norma atau norma subjektif. Jadi merujuk pada keyakinan seseorang bahwa tekanan sosial ini pengaruh berhubungan dengan social influence salah satu variabel penelitian saya juga dulu. Nah, yang ketiga ada kontrol perilaku juga atau perceived behavioral control. Ini saya juga mencantumkan gambarnya ini Bu, bentuk theory of planned behavior. Jadi ketiganya ini akan merujuk pada suatu intention atau niat Bu. Ketika niat ini sudah bulat lah ya, Bu, ibaratnya seperti itu, maka akan timbul dari behavior sendiri seperti Itu itu. tadi. Ya, ya, memang begitu sih. Betul-betul udah nyambung ya. Sudah tepat sih grand teorinya itu tadi. Gitu. Siap Bu. Sip, Eh, itu saya tipe yang tadi yang pemasaran ya yang di atas sih belum ini ya. Kalau ini justru kan udah mengerucut ya ini ya. yang ini Bu, yang theory of planned behavior-nya. Hmm. Nah, Heeh. yang atas kalau yang pemasaran utamanya apa tuh? Oh ya, yang Yang pemasaran diambilnya utama. yang apa? Kotler. Oh yang outlier Bu saya. Yang ada 4 Bu, bauran pemasarannya seperti itu. Yang Nah, untuk marketing ini ya di promotion. promotion. Kan Seperti produk ya, itu. pemasaran produk ya. Iya, betul. Sip. Lanjut mungkin ke bawah Bu. Nah, niat berlangganan Oh, ini lihat langganan. sebenarnya ini kalau saya mencari di beberapa jurnal referensi, kebanyakan itu niat beli Bu menyebutnya. Tetapi karena kita bentuknya adalah barang tak berwujud atau SPLB ya Bu. Makanya saya mengambil definisi di paragraf awal niat beli Bu, seperti itu awalnya. Nah, mulai dari Skifman dan Kanu, ini citasinya sekunder ya Bu dalam Nulasari. Lalu ada Davis dalam Rakit juga et al. Jadi Hmm. menjelaskan niat beli itu bukanlah perilaku pembelian itu sendiri, melainkan sebuah rencana terlebih dahulu. Mhm. Jadi belum sampai tahap keputusan pembelian, tetapi ini masih baru. Sama seperti Iya. teori pada yang tadi teori of plan behavior. Jadi kita sebenarnya masih sampai intention dulu seperti ini, belum sampai tahap purchase decision, tapi masih purchase intention terlebih dahulu. Tuh. Itu kan sebetulnya Nah, ini aja, sebetulnya sama itu kan ya mau iya betul. namanya beli berlangganan itu kan hanya kebetulan Iya, aja cuma kan bentuk kita cuma bentuk objeknya. kebetulan kita ya itu tadi ya berlangganan ya itu tadi produknya adalah ya itu tadi gitu cocok cocok cocok. Nah, lalu untuk indikator di variabelnya ini, kemarin Apa? mungkin ini sudah saya sampaikan ya Bu, ada 4, niat rasional, referensial, preferensial, dan eksploratif. Mhm. Ini yang harga, eh, saya juga mengambil dari Kotler dan Armstrong Bu. Ini juga citasi sekunder sama. Jadi harga didefinisikan sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa seperti itu. Lalu untuk indikatornya ada 4 Bu. Ya, keterjangkauan harga atau price affordability, lalu kesesuaian harga dan kualitas ya Bu, daya saing daya saing atau price competitiveness, dan yang terakhir kesesuaian harga dengan manfaat. Oh ya, ini nanti ada kerangka konseptualnya Bu, sudah saya buat juga, mungkin lebih enak dibacanya di kerangka konseptual. Ya, yang penting udah nemu nih ya teori-teorinya kan. Sudah Bu. Social influence selanjutnya juga sama. Oh ya, Apapun untuk pokoknya ada kok social, asal kita ini asal kita googling searching dan juga mencari referensi ya gitu kadang-kadang kan yang males tuh nyarinya itu aduh keywordnya salah atau apa iya segala Bu, macam sehingga betul. nggak pas nih gitu padahal ketika udah tahu ya pas lah gitu. Lalu Bu,
terkait dengan social influence ini saya mengambil teori yang dikemukakan oleh Isma Gilova, Bu. Jadi menekankan bahwa di era digital pengaruh ini bertransformasi menjadi electronic word of mouth. Ini dalam rangka apa namanya? Social influence gitu, Bu. Di mana ulasan daring, rating film dan rekomendasi di media sosial memiliki kekuatan persuasif yang setara dengan rekomendasi teman dekat seperti itu. Nah, Hmm. ini teorinya Bu, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Ini juga sebenarnya gabungan dari teori TAMBU atau Technology Acceptance Model. Itu terkait dengan apa kemarin ya, saya lupa. Ada dua pokoknya itu Bu. TAM sama yang tadi teori of yang Yang itu tadi ah, ah, Theory ah, of Planned Behavior. betul. Digabung jadilah ini Unified Theory of Acceptance and Using of Technology. Nah, karena kita fokusnya di social influence, Bu, kita hanya fokus di bagian social influence ini, Bu. Nanti ini juga dipengaruhi oleh gender, usia, pengalaman, seperti itu. Nah, pokoknya nanti Hmm. Mas Kurnia ini harus bisa menerangkan si kotak-kotak itu dengan jelas ini tadi. Ya, Baik, maksudnya sih, iya loh, ini kan cuma gambar, tapi nanti siapa tahu si penguji itu, ini maksudnya apa nih? Hubungan antara gender dengan, walaupun nanti ini aja, kita kan social influence doang ya. ya, Coba sih social influence-nya itu di, kayak di, bukan di highlight, di dibuat, highlight, di, apa, di sedikit abu-abu. dibuat garis seperti inilah ya, Bu. Iya, pokoknya Oh, jangan. mungkin kotaknya ini dibikin warna beda gitu ya, Bu. Ya, sehingga itu kelihatan bahwa kita tidak menerangkan semuanya, gitu kan Oh, ya. siap, Bu. Penulis hanya akan fokus gitu ya di Ini saya dalam tambahkan filmnya. komen. Bisa nggak itu kan ini gambarnya copas atau bikin sendiri nih? Yang ini kopas, Bu, yang lain saya buat sendiri, Bu. Nggak maksudnya kan bisa di ini nggak di shading abu-abu Eh, gitu ya bisa. atau Ini apa? saya nanti revisi aja lah, Bu, gambarnya saya buat sendiri aja. Iya, Ini tinggal. kemarin karena terburu-buru ya, Bu. Jadi yang khusus yang ini saya kopas dari Researchgate, Bu. Kalau yang lain saya ngolah sendiri. Tuh. Karena Nah, takutnya siapa tahu ada yang iseng gitu ya. ya, Oh, kalau nggak di, padahal di, kalau pokoknya harus ditekankan bahwa kita di social influence itu tadi. Biasanya siap, suka Bu. ada yang iseng ataupun juga pengen tahu tuh, ini apa tuh maksudnya effort ekspektasi, apa, effortnya tentang ekspektasinya, tensi ya itu tadi, performance-nya segala macam. Apa? Tapi tidak ada salahnya juga sih, sedikit-sedikit apa namanya, mengetahui juga tentang Yang eh, lain lah ya, Bu. yang lainnya itu tadi Siap, Bu. pengaruhnya. Baik, Bu. Eh, oh ya, ini sama juga, Bu. Pengukuran social influence ini saya mengambil indikator dari Venkatesh, Bu, namanya. Nah, Hmm, Venkatesh ini tahun 2003, Bu, kalau saya cari yang pertama kali gitu, Bu, atau sumber aslinya. Ini berarti saya mencari yang sekunder lagi ya, Bu, seperti betul yang betul. tadi. Oh, siap, Bu. Ya mau nggak Ini mau ya, takutnya itu kita ini aja berjaga-jaga ya. ya, siap. Ini saya berlanjut ke penelitian terdahulu ya, Bu. Ini Coba. penelitian Eh, terdahulu ini belum saya rapikan, Bu. Nah, jadi seperti ini kalau format dari usia gini, Bu. Penelitian terdahulunya nama peneliti, judul penelitian, metode analisis, hasil penelitian dan kesamaan variabel kita seperti itu. Nah, nama penelitinya ya saya mengambil beberapa, Bu. Ini saya baru dapat sekitar 9, Bu. Dan kurang satu. kebanyakan iya, Bu. Nanti saya nanti saya coba cari lagi deh, Bu. Dan rata-rata kebanyakan menggunakan regresi linear, Bu. Regresi linear berganda. Hanya ada satu yang menggunakan regresi linear sederhana ini. Hmm. Seperti itu. Berarti itu kan tiga-tiganya ya. Maksudnya tuh kan Eh, kadang ada temen yang apa, teman-teman yang lain itu cuman ini tentang X satunya ini oh, referensinya, X 2-nya ini ya. Padahal kan sebetulnya ya harus semuanya juga sih. Ini termasuk misalnya yang nomor satu sosial media marketing gitu ya. ya, Berarti kan satu-satu juga ya. Yang kalau ya Bu, kebetulan di penelitian terdahulu ini sebenarnya nggak semuanya sama sih ya Bu. Kayak misalkan di yang Avandi dan Wahyono ini sosial media marketing kalau kebetulan sama dengan saya dan harga harga terhadap ya. minatnya beli. Tetapi di beberapa yang lain nih beda, Bu. Kayak misalkan ini cuma ada di ini Right. harga dan social influence saja seperti Ah, itu. betul, harus memang harus begitu. Oh, siap, Bu. Hmm. Nanti ini saya rapikan lagi ya, Bu. Atau mungkin ada arahan dari Ibu terkait dengan penyusunan ini. Mungkin hasil penelitiannya jangan sepertinya atau bagaimana, Bu?
Aman sih saya kalau dilihatnya sih biasanya sih judul penelitiannya itu tadi gitu ya, nyambung nggak dengan judul yang apa apa yang diambil gitu. Oh, siap, Bu. Makanya biasanya kan sekilas-sekilas juga sih. Oh ini media marketing. Oh ya ini harga. Oh ini sesuai lah gitu. Baik, Bu. Ini Eh, tapi ini ya dalam negeri semua ya. di saya ada Ada yang nggak? Nah ini ada ya. CM oh enggak Bu, Gunawan. ini Oh Indo, hanya ini ini Indo. aja ya. Iya, cuma dalam bahasa Inggris. Ya, berarti nggak ada masalah. Mhm. Oh, nanti nanti coba saya cek lagi ya. Barangkali ada yang luar negeri ya, Bu. Ya satu aja kan kurang satu tuh. Coba cari Iya, baik Bu, biar siap. kelihatannya oke lah. Tapi ini ketika diminta loh ya, nih hati-hati nih yang di Yang mana, Bu? nomor 9 Prama dan Aris segala macam. Ketika nanti di apa namanya dicek, Ya. coba di-download dulu. Oh, saya sudah ada semuanya, Bu, Ya kan? filenya. Nah, Iya, sudah saya masukkan juga ke Mendeley. betul. Karena kadang-kadang ya itu tadi mana pas dilihat mana ya nggak nyambung. Wah, itu repot lah gitu. Jadi Oh, kan aman, Bu. kayak coba-coba. Itu sudah kayak saya kasih hijau sudah saya download artinya, Bu. Makanya sudah aman. Betul. Ya sama seperti juga yang buku atau kadang-kadang apa sumbernya itu misalnya e-book ketika ditanya, bukan e-book malah hanya sekedar apa namanya blog-blog ataupun juga artikel biasa kan kurang kuat gitu. Ya, Kalau baik. kan ketika ditanyakan ada disimpan di dalam satu drive masuk ke bukti ya, maksudnya ya Ya, bukti secara dikit. referensi, Bu, siap. Sudah. Mungkin selanjutnya ke kerangka konseptual ya Bu. Kerangka konseptualnya ya kita tadi berlandaskan pada teori upfront behavior ya Bu. Eh, variable X satunya social media marketing, maaf harga, social media marketing dan social influence Bu. Ini bentuk kerangka konseptualnya. Ini terlihat jelas nggak Bu dari ini? Itu fontnya berapakah? Kecil banget. Ini gambar Bu. Tapi saya ada Oh, yang gede. Ya, betul. atau saya buatnya seperti yang di bab 3 ini Bu langsung kayak gini aja. Pokoknya kan tampilan visualnya juga itu sangat berpengaruh. Ya Ya, Bu. jangan Hmm. sampai pada saat di slide sih oke. Pas di Hmm. print, aduh imut-imut banget kecil-kecil. Balik lagi ke sistematika. Tetap Oh aja baik. walaupun di kotak-kotak itu gitu ya, Hmm. nya fontnya harus berapa 11 ya? Sesuai. 11 apa 9? 12 Bu, 12 Apa Times New 12? Roman. 12. 12. Hmm. Nah, kalau ini kan mungkin kalau misalnya bisa atau itu biasa. Misalnya kalau kecil di tengah ini nanti dilampirkan juga Di boleh. belakang. Oh baik Bu. Belakang tapi jadi satu lembar gitu kan Nanti jadi saya lampirkan coba. sama seperti kalau kayak struktur organisasi kan kadang-kadang kecil gitu ya karena memang besar skupnya tapi nanti biasanya dilampirkan yang gedenya dalam bentuk A4 landscape nah, itu juga bisa sih gitu. Siap Bu. Karena ini kan berarti kita nanti di bab Bab eh, 4. 4 tuh kita akan berbicara ini kan. Ya, Menyesuaikan teorinya ini sehingga nanti implementasinya itu sebetulnya betul nggak sama nggak. siap Bu. Nanti berarti ini seperti ini aja nggak apa-apa, tinggal nanti dilampirkan yang fullnya ya Bu. Iyalah gitu aja. Kalau nggak kan dia Baik Bu. otak-atik, wah susah lagi. Ya. Tapi sekilas nih, Mas, dari kerangka konseptual itu memang semuanya diimplementasikan dalam penelitian atau hanya sekedar ada beberapa aja dari sisi harga misalnya. Ternyata hanya sekedar poin satu, 2, dan 4 misalnya. Oh Kenyataan. enggak Bu, itu saya implementasikan semua karena nanti juga akan berpengaruh ke jumlah sampel yang akan saya tentukan seperti itu. Karena saya menggunakan teori dari et al Bu. Nah, Hmm. bukan menggunakan Slovin saya Bu. Lagi. Iya, Slow mah nggak jelas ya, oh, segala macam hitung-hitungin. iya. Jadi ini kan udah jumlahnya berapa ini indikatornya totalnya ada 15 Bu. Oh Ya, ini mungkin nanti saya jelaskan di bab 3 sekalian aku. ya, Ya, siap. mungkin saya izin lanjut ke hipotesis Ah, Bu. Ini hipotesis saya belum saya kembangkan Bu, tapi mungkin saya akan mengambil dari beberapa penelitian terdahulu, nanti akan saya ubah ke dalam bentuk paragraf di sini. hmm, tinggal Tapi diterangkan saja ya. mungkin sudah betul kan Bu ini? Hipotesis 1, 2, 3. Betul. Ya, Hipotesisnya hubungan antara A gitu ya. Harga, ya, sosial, dan sosial influence. Dua-duanya. baik. Nah, lalu selanjutnya di yang terakhir di bab 2 ada kerangka penelitian. Ini kerangka penelitian saya dari ya identifikasi masalah, studi literatur, perumusan hipotesis hingga presentasi hasil penelitian nantinya. Seperti itu. Kalau bisa, Iya, Bu.
Nggak usah pakai warna-warna, putih Oh gitu aja. Bu. Emang Oh lucu ya, baik Bu. kelihatannya lucu ya. Ya. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang kalau nggak salah, tadi yang di bawah juga kan udah betul tuh, ada di bawah, bawah di atas. Ya udah kotak-kotak, nah seperti ini aja. Oh baik Bu. Oh, Iya, oh maksudnya dalamnya ya Bu. dalamnya. Oh Takut yang baik baik Bu. ungu-ungu itu atau misalnya ini kan kayak pakai efek-efek gitu ya. Ya, Nah, pakai nanti putih, saya ganti. black and Berarti white. shape feel-nya diganti ya Bu. Oh, Takutnya sih nggak ini, nggak kurang kelihatan. resmi ya Bu. Oh, nggak kelihatan. Karena kadang-kadang karya ilmiah tuh menurut kita kan bagus ya, estetik, tapi padahal sebetulnya aturannya ya harus begitu. Gitu. Iya Bu. Oh, Just oh. data, interpretasi, sampai dengan presentasi hasil penelitian. Oh, sip lah, aman ya bab 2 ya, Oke Bu tinggal ya. itu ya, tinggal tadi melengkapi ya, yang Hipotesis betul Bu. tesis, yang 4142 Ya. kayaknya ya. Oh Bu, saya ingat Bu, kan saya ada tabel dan ada gambar itu mulai dari 2.2 ya Bu. Dua titik Hmm. satu tuh, oh 2.1 kebetulan ada. Tetap, apakah, oh itu ada nanti di bab 3 maaf Bu. Saya lanjut ke bab 3 sebentar. Kayak misalkan di bab 3 Bu, di bab 3 ini nanti saya kan ada tabel ya Bu. Kayak misalkan ini. Ini nanti kan saya harus menyebutkan tabel berapa Tabel gitu. ya, Nah, tabel 3.1. oh berarti meskipun ini mulai dari tiga tabel hanya ada di 3.6 tetap nanti nama tabelnya tabel 3.1 gitu. Jadi tabel titik, misalnya tabel 3.1 itu adalah tabel yang berada di bab 3, Oh, ya, tabel ke satu. oh Boleh. baik Bu. Jadi bukan berarti 36 titik, enggak. Pokoknya dalam setiap bab itu, misalnya, tabelnya ke satu, kedua, ketiga. Tabelnya di bab 2. Coba di bab 2 tadi ada tabel nggak? Nggak ada ya? Ada Gambar Bu di bab 2 ada yang mana? di Ah, ini di ini. ini tabel ke berapa? Ah ini pertama Bu ini belum saya edit. Ini Nah, harusnya berarti dua tabelnya titik 2.1. satu. Betul. Ya, Ya. Terus jangan lupa ada tabelnya dan ada juga keterangannya ya, sumber ya. Sumber oh siap ya, Bu. sumber Oh ini setiap saya diolah ya, meneliti. ya maksudnya sumber gitu. Oh baik Bu. Itu juga sumber ada, oke, gambar segala macam. Oh saya. Berarti kan ada gambar, ada tabel. Itu aja lah ya, Ya, dua ya. Karena gambar kan dan tabel aja. ada juga diagram lah apa sudah sampai tulisnya sama-sama aja. Sama aja. Ta- Tabel itu terdiri dari baris dan kolom gitu ya. Kalau gambar ya ini tadi seperti itu. Baik Bu. Mungkin ini lanjut ke bab 3 Bu. Bab 3 ini Bu, sebenarnya saya agak bingung ya beli bab 3. Bab 3 ini sebenarnya apa bedanya dengan bab satu dan bab 2 gitu Bu? Apalagi di bagian kayak jenis penelitian, lalu sumber data. Ini kan sebenarnya sudah dijelaskan di bab satu Bu. Apa yang membedakan bab satu dan bab 3 Bu? Arahannya. Kalau bab satu kan singkat-singkat aja, sekilas. Oh, baik. Sekilas adalah database segala macam. Kalau bab 3 itu di panduannya memang harus begitu lagi ya, tapi lebih Ih. spesifik. Lebih Oh, baik Bu. spesifik dari mulai teori bahkan sampai dengan ada implementasinya kata-katanya gitu loh maksudnya. Mm-mm. Nah kan model penelitian kita mau pakai apa? Kualitatif, kuantitatif ya? Kuantitatif Bu. Kuantitatif. Mm-mm. Ini udah jelas juga gitu ya kuantitatifnya, ada beberapa variabel gitu kan ya. Mm-mm. Ini dan ini. Oke, coba ke bawah lagi. Ini jenis penelitiannya ini kuantitatif Ya Bu. adalah Nah, kuantitatif. Kuantitatif ya. menurut Sugiono, bla bla bla, gitu kan ya. Gitu. Terus apa lagi? Eh, Ini ada ya, menggunakan asosiasi asosiatif kausal. kausal. Jadi Kausal apa tuh? hubungan sebab akibat Bu. Ya, variabel Jadi independen ini apakah mempengaruhi variabel dependennya gitu. betul, betul. Ya, aman, objek. Nah, objek dan subjek penelitiannya berarti diceritakan juga. Hmm. Mana aja objeknya kan mana? Ini saya untuk paragraf ini menjelaskan objek, lalu untuk yang bagian satu paragraf terakhir menjelaskan subjek. Bu. Hmm. Ini Nah, objeknya kita secara eh, teorinya nih, secara bagaimana? teorinya coba diimplementasikan ke objek penelitiannya langsung ke perusahaannya. Oh iya Bu, maaf itu belum saya Ya, tulis berarti. ini kan secara ininya, secara Secara teorinya lah. definisi lah ya, ya Nah, teori. definisi nah itu tuh maksudnya masukan juga sebetulnya di mana? Di Disney itu ya? Ya pokoknya Ya, yang dia pengguna lah ya Bu.
Tuh, bahwa Berarti nih kalau visual tambahin. tinggal tambahkan sesuai dengan objeknya langsung di perusahaan apa. Kalau subjeknya juga kan kemarin mau di mana ya? Siapa-siapa saja Di untuk Jabodetabek Bu betul. itu aja lah ditambahkannya itu. Kalau ini kan kalau ini kan sepertinya benar-benar teori banget gitu kan ya. Iya Bu, maaf Bu. Kalau dimasuk. Nanti saya revisi lagi terkait objek ini. Izin Bu untuk subjek ini eh kalau saya langsung gini Bu tembaknya, subjek penelitian adalah individu atau konsumen potensial yang berdomisili di Jabodetabek. Karena fokus kita kan hanya di Jabodetabek ya Bu. Betul, betul. Pertimbangannya ya ini karena penetrasi internet tinggi lah Bu, sebagai barometer gaya hidup digital. Ya. Seperti itu. Lalu saya menggunakan pengambilan dan apa namanya pengambilan sampelnya saya menggunakan proses sampling dulu bagi responden. Nah, ada kriterianya untuk subjeknya seperti pria dan wanita berusia minimal 17 tahun karena dianggap cakap dalam mengambil keputusan. Hmm. Lalu pengguna aktif di media sosial. Ini sudah pasti berhubungan dengan sosial media marketing dan social influence tadi Bu. Karena variabel saya kan sosial media marketing ya bagaimanapun juga pengguna internet harus tahu Oh, ada iklan media sosial seperti itu. ya. Sip. Apakah sudah sesuai Bu? Hmm. Oke, betul. Cuma itu kan saya agak gagal fokus sama terpapar. Terpapar, Itu yang terpapar. bawah-bawah. Nah, media Oh sosial ini yang terpapar, gantilah terpapar tuh kesannya ini ya. Atau penyakit ya ganti Bu. nggak? Oh baik Bu. Ya, yang apa ya? Yang paham atau yang apa ya istilahnya ya? Oh baik. Bukan menggunakan yang memang Terpapar. pengguna kali ya yang menggunakan ya yang Baik Bu, ini capable saya yang highlight Bu. tadi. Sudah sih ini juga sebetulnya kan agak dibahas sudah spill-spill di atas itu ya. Ya, Apakah mau lebih dispesifikkan lagi? seperti Siapa-siapa ini aja? aja mungkin Bu. Ya cukup lah. Ini kan Iya, ada 17 tahun, ada pengguna media sosial, ada berpengalaman apa tadi pengguna pengguna yang kan. pengguna aktif media sosial. Nah itu yang mengetahui layanan Disney itu juga menjadi kesulitan nggak nanti Enggak nyari Bu, nyari aman aman, ke pelanggan lah ya. aman Berarti aman. kan punya data pelanggan ya. Ya, ganti kata terpapar. Terpapar. Siap nanti saya ganti Bu. Ganti kata terpapar. Ini saya izin lanjut ya Bu. Ini sumber datanya sama Bu, masih saya menggunakan data primer dan sekunder. Data primer saya menggunakan nanti kuesioner rencana Bu. Kuesioner yang saya sebarkan melalui Google Form dengan menggunakan skala Likert Bu, yang Ya, dari sangat setuju hingga sangat tidak tujuh. setuju. Data sekunder ya saya mengambil dari jurnal-jurnal atau sumber lain Bu, Ya. dari studi literatur seperti itu. Itu kalau yang Nah, merah-merah tinggal diklik aja kan ya. kuesioner. Oh iya Bu, benar. Siap Bu. Oh ya ini saya tipe ternyata. Sekarang tuh Oh. enaknya kalau dulu kan cuma bahasa Inggris saja. Sekarang Sekarang bisa kalau bahasa yang Indonesia Bu. merah pun, yang bahasa Indonesia pun kalau merah berarti oh ada Ada bahasa yang salah. atau segala macam. Iya Bu. Oke, Baik, populasi Bu. dan sampelnya Nah, ini gimana populasi nih? dan sampelnya. Populasinya kan karena banyak ya Bu. Yang penting dia menggunakan mengetahui layanan bisnis start seperti itu. Nah, di sini saya penentuan jumlah sampelnya yang menggunakan ini Bu teori Hare. R. Ini belum saya masukkan dari perhitungan nol Bu ya Bu. Untuk ini apa namanya? Teori HRLV ini Bu, kalau penelitian bagusnya respondennya sejumlah 100 hingga 200 seperti itu bagus. Nah, mengingat keterbatasan waktu saya, Bu, mungkin saya mohon izin dulu ke Bu Meli. Tadi kan variabel saya pakai ini indikator saya total ada 15 ya, Bu. Dari Ya, masing tadi. ada 4, 3 sama 4 tadi di Hmm, variabel ini. Mungkin saya ambil dari jumlah paling kecil ya, Bu. Jadi saya kalikan 7 saja. 15 kali 7 itu sudah dapat berapa? 105 responden. Oh ya. 105 responden. Nanti udah ada contoh ini nggak? Contoh kuesioner. Kuesionernya. Oh, saya belum buat. Nah, mungkin di bimbingan selanjutnya akan saya sampaikan dulu sebelum saya sebarkan. Betul, betul. Ya harus ini dulu, harus diskusi dulu kuesionernya ya. Siap, Bu. Karena kan si pertanyaan-pertanyaan itu ya dihubungkan dengan yang itu tadi ya, dengan pertanyaan yang tadi. Ada beberapa variabelnya. Gitu. Oh, baik, Bu. Ini 100, iyalah. Boleh, boleh, boleh. 100, 104 105, tadi ya. 105, Bu. 105.
Ya, Nanti ya kalau nanti kalau kalau perlu saya bantu juga ke teman-teman nih isiin. Aduh. siap Bu, nanti kita diskusikan lagi terkait hal tersebut. Betul. Mungkin selanjutnya ya Bu, ke definisi operasional ini belum saya masukkan Bu, tapi nanti isinya ini adalah ya variabel X1, X2, X3 sama variabel Y-nya. Indikatornya mungkin kita nanti pindahkan di sini. Ini Hmm. semuanya saya menggunakan skala Likert Bu yang di kolom paling kanan ini Bu. Ya. Seperti ini. Hmm. Nah, lalu teknik pengumpulan datanya ya ini tadi saya menggunakan kuesioner yang saya sebarkan secara daring ya Bu, mungkin secara daring dan menggunakan skala Likert. Nah, skala Likert yang saya gunakan ada ini Bu, ada sangat setuju, setuju cukup setuju, tidak maaf ini tipe, tidak setuju harusnya. Tidak setuju dan sangat tidak setuju. Itu tabel pokoknya di penomoran biasa ya, disesuaikan ya. Itu kan belum. Oh siap. Oh benar. Atau ini saya balik di atas. Nggak apa-apa kan Bu kayak gini sangat setuju di atas. Ini kan cuma penomoran aja ya Bukan, Bu. bukan. Itu yang tabel 3.1. Itu kan Oh tadi, siap-siap Bu. Siap iya, Bu. kan udah tabel keberapa ya. Iya, ini belum saya sesuaikan Bu. Ini saya Cek sesuaikan. ya, cek Nah, ya. penomoran tabel. Cek penomoran. Mana ini? Cek penomoran. Terus Tabel. lupa, wawancara juga kan ada kan? Metodenya tidak hanya kuesioner saja kan? Saya untuk penelitian ini nggak menggunakan wawancara Bu. Oh gitu. Hanya Ya. kuesioner saja dan ya data primernya saya ambil dari kuesioner aja. Hmm. Yang sekundernya ya udah jurnal-jurnal aja lah ya gitu. Iya. Nah ini teknik analisis datanya saya menggunakan regresi linear berganda tentu saja bukan dari tiga variabel itu ya benar tiga variabel x ke satu variabel y nanti. Rencana saya menggunakan SPSS Bu, tetapi eh, apabila nanti di tengah jalan saya terkendala ya Bu, SPSS apakah saya boleh ganti menggunakan SMPLS Bu atau misalkan menggunakan aplikasi lain Bu? Yang termudah saja, yang Oh siap Bu. termudah, yang bisa di akurat, karena nanti juga kan sebetulnya bukan dari sisi, oh harus pakai SPSS, harus pakai, enggak, dari hasilnya. Jadi hasilnya itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena juga nanti kita biasanya si penguji juga nggak akan ditanya, bagaimana cara menghitung SPS? Enggak akan. Oh baik. Ya, tapi ini adalah hasil dari ini gitu ya. Hasilnya begini, dilihat akurat segala macam bisa menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjutnya. Si angka-angka Oh baik. hasilnya itu tadi gitu. Bebas Siap bebas. Bu. Kalau dari sisi kemarin dari mata kuliah apa namanya? Metode penelitian Bu. Itu apa disarankan apa? Boleh kan? Berbagai macam kan? Oh boleh kalau pas metode penelitian bebas Bu, beberapa. Tapi siapa tahu mungkin di sini juga harus apa SPSS gitu Bu. Baik kalau misal boleh yang lain saya nggak apa-apa Bu. Terima kasih Bu. Nah ini mungkin yang terakhir lokasi dan waktu penelitian. Ini sependek ini nggak apa-apa Bu atau perlu saya kembangkan lagi? Pendekan, ya. Kependekan ya? Lokasinya berarti kalau bisa tidak hanya ini kan maksudnya lokasi ini kan lokasi penelitian kan? Iya, lokasi penelitian. Tambah Saya lagi kan diambil dari informasi Unpad. ini, informasi dari sisi mulai alamat, email, website, apa segala macam lah. Lokasinya di daerah mana, yang begitu-begitu. Memungkinkan nggak? Oh, bagaimana Bu? Di Maaf ya. office-nya, si tempat, nggak bisa tepatnya ya. Kalau waktu penelitian kan kita betul tuh dari Desember sampai dengan Desember Januari. sampai 2 Januari ya. Cuman yang lokasinya itu, maksudnya kan kita meneliti itu ruang lingkupnya ya, wilayah. Mm-mm. Ya, kecuali kalau judulnya tuh misalnya kan suka ada di PT Indosat Tbk. Nah, Ya, itu iya. saya harus Kalau menjelaskan begitu kan bisa. bisa menyampaikan bahwa lokasinya di gedung ini loh, di wilayah apa. Tapi kalau ini kan enggak Mm. ya. Ini kan Atau mungkin nanti saya coba kembangkan lagi Bu ya, ya jadi satu paragraf ya Bu, minimal mm-mm, ditambahkan. paragraf. Baik-baik, ini Dua, saya satu tambah. untuk lokasi, satu untuk waktu penelitian. Oh baik Bu. Karena kita tuh minimum berapa sih? 100 ya, 100 halaman ya. Nggak disampaikan sih Bu jumlah minimalnya Bu. Soalnya Minimum. teman-teman saya yang akuntansi Bu, mereka disuruhnya malah cuma 35 halaman Bu. Saya, waduh. Kata Bu Sylvia nggak kalau kualitatif nggak bisa lah ya. Oh iya Kan benar. memang harus. Atau mungkin sebenarnya itu bab tiganya saja mungkin ya Bu. Bab tiga 35 halaman maksimal. Pokoknya nanti Buat sih nanti kita coba cek lagi kan ada bab satu berapa persen gitu loh. Kalau oh, nggak salah bagus. kan paling banyak tuh ya bab 4 lah ya.
membahasnya sedemikian rupa ya pasti yang paling banyak halamannya adalah bab 4. Oke. Hmm. Oke, jadi untuk lokasi itu ya, lokasi satu paragraf, waktu satu paragraf. Lalu ini ya tadi saya nyoba cek daftar pustakanya Bu saya buat saya sudah dapat total dua Ini puluh saya satu Bu. agak terlalu ke kiri, coba di ke kananin. Oh, Ke sebentar. ini apa ke kanan? Sebelah sini pokoknya. Kepotong. Tanya Bu yang kepotong. Ininya, apa namanya, layoutnya. Saya masih di tengah ini Bu. Nah, itu. Bentar. Nah, oke. Oh ini. Ini saya coba buat daftar pustakanya Bu. Saya sejauh ini sudah ada 21 tapi itu belum saya input yang penelitian terdahulu tadi ada 10 saya belum input. Jadi Hmm. mungkin akan bertambah. Minimal berapa Bu biasanya kalau bagusnya? Pokoknya apa yang ada di bab 2 dan itu harus masuk ada di situ. Oh baik Bu. Hmm. Sejauh ini Terus ini sudah kan saya otomatis masukkan ya, sebelum. ini otomatis kan ya? Iya, ini saya masukkan dari Mendeley. Ya, Pakai kita Mendeley. masih ada yang manual. Terus, Saya terus ada nggak juga bisa dulu Bu tuh kalau yang manual Bu. ada juga yang sistemnya yang harus alfabetis itu bapak apa kan A, Oh E, iya, D itu gitu apa ya. Bu? Kalau apa saya sebelumnya menggunakan apa kan Bu pas mata kuliah metode penelitian. Nah, Itu itu saya masih bisa tanpa Mendeley Bu. Dan ya, itu menurut saya lebih nyaman gitu Bu karena bisa masukin referensi satu-satu menggunakan Word langsung kan Bu tanpa ya. harus update installment. Tapi kalau ini Tapi kan otomatis. disuruhnya ini skripsi harus menggunakan IEEE jadi ya saya cobalah seperti ini dapetnya. Tapi lebih ini lebih memang lebih lebih kelihatannya lebih tampak profesional. Buat apa kita Oh, mendelay ya? Gitu. Lebih siap Bu. gampang, lebih gampang untuk ininya nyarinya. Oh ini satu, ini dua. Jadi ketika ditanya, Ya, ini menurut siapa nih? Di situ udah ada 13. Oh berarti nomor 13 gitu kan. Takdir baik Bu. Mungkin online. sejauh ini baru itu progres saya Bu. Yang Nah, coba tadi yang jadul banget nomor yang berapa? jadul. Oh itu belum saya input Bu. Yang Oh jadul-jadul karena belum. saya masih ragu ya Bu untuk menginput itu. Saya baru menginput satu Bu kalau nggak salah kemarin. Yang apa ya? Yang si Kotlin belum Ini juga, yang utamanya. Kotler udah. Saya sudah input yang Kotler. Ini Kotler dan Armstrong Oh tahun ya, 2021. ya sudah betul. Ini bahasa Inggris, Bu. Apa bahasa Indonesia kemarin ya? Iya, itu loh, Bu. Tapi itu pun sebenarnya saya carinya adanya e-book potongan gitu loh, Bu. Hanya nggak full Betul. satu buku gitu, iya. Saya nggak dapet PDF yang ini ilegal ya, Bu. Hanya ada itu yang waktu zaman saya MM itu, kan dulu nggak terlalu banyak beginian kan. Iya, 2000 berapa tuh 2014. Oh buku-buku saya banyak banget. Satu buku tuh 400.000. Lima. iya, Di ininya, di apa namanya, dibacanya atau diambilnya itu cuman satu halaman. Halaman ini cuma dua. Oh setiap sekarang tuh banyak banget lah. Gitu. iya, Bu. Ya, Cuma itu baru tadi ini apa namanya harus bisa dipertanggungjawabkan aja nanti pas kalau sidang. referensi itu ya. Gitu. Ya, Bu. Soalnya banyak yang suka jangan seperti copas atau plagiat itu tadi. Maksudnya kan Ya, makanya saya agak wanti-wanti tuh. Mana nih ininya? Tadi kan udah di-download ya sama Mas. sudah Nah, download ini Bu buktinya, ini bukti gitu aja. Ketika eh, di sidang. ketika di sidang itu betul-betul kita memang melakukan riset dan juga ini buktinya. Siap. Sip, berarti diamankan lah ya. Dua, dua itu tadi yang bab 2 tadi ada tambahan sedikit. Oh, Bab 3 juga itu tadi ya tinggal hmm. ditambahkan. Udah dikasih tanda kan tadi ya? Sudah Bu, ini saya sudah berikan komentar seperti terpapar. Lalu untuk tabel jangan lupa cek penomoran. Ya, sudah Ya nanti sudah. untuk next bimbingan udah mulai boleh empat tuh. Atau ini dulu, kuesioner dulu. Kuesioner dulu Bu mungkin Bu. Ya, Kuesioner dulu, jadi nanti kita bisa lanjut gitu ya. siap Bu. Ini saya boleh stop share Bu? Ya, iya, ya. Siap. Kira-kira nanti Mas, Ya, hmm, ketika udah ada kuesioner, kita kan harus hmm, punya bertarget juga tuh. Ya. betul. Hmm. Kalau sebar kuesioner sih biasanya gampang ya, maksudnya teh Hmm, asal ke orangnya yang tepat dan dengan hmm, prolog yang bagus lah gitu. Tinggal balik lagi biasanya yang agak lama adalah olah data. betul Bu. Ini udah ada sekian Hmm, tapi hmm, olah datanya gini gini gini. Saya penasaran juga sih. Ini kan terbaru nih. Saya pengen tahu hmm. juga ya gitu ya.
minatnya itu seperti apa, gitu kan, sosial influence-nya seperti apa. Nanti kalau misalnya diizinkan juga nanti pas sudah selesai, kita bikin jurnal bersama. Ya, Siap, Bu. nah, Saya jadi akan, kalau Bu. di satu jurnal tertentu kan lumayan. Baik, Bu. Nanti saya ya info-info lagi ke Ibu terkait pengolahan data kita. Boleh foto dulu? Sudah tadi. Oh, baik, Bu. Nggak apa-apa, Nggak sadar kita saya, foto, Bu. kita foto, kita foto. Oh, iya. Ya, pakai jempol aja, Pak. Siap, 1, 2, 3. Guys, aman. Oh, baik. Jadi nanti semangat ya, Oscar. Siap, Bu. Jadi temannya udah ada yang sidang? Teman saya belum ada, Bu. Ya akuntansi nggak dicepet-cepetin kayak manajemen malah, Bu. Oh Saya bahkan gitu. mereka nggak dikasih. Iya, manajemen menurut saya mau terlalu cepat, Bu. Januari, Februari udah terakhir gitu. Ada satu akuntansi, bukan saja, berarti memang baru satu sih, kalau manajemen udah banyak ya. Gitu. Iya, Bu. Uh, Sip, sip. Pak, Mhm. Ya semangat terus. Jadi nanti kita siap. ketemu lagi. Pokoknya silahkan berkabar aja. Misalnya tiba-tiba hari Minggu udah ada, Bu. Wah, keren banget gitu kan. Insya Allah ya, Bu. Saya usahakan. Saya juga takut, Bu, Wah, karena semoga. bimbingan saya masih kurang. Kata Bu Silvana kan, kalau belum 8 kali belum bisa ngajuin sidang ya, Bu. Iya. Ini saya Oh, baru udah 4 ya? 4. Saya Pak. 4 ini sama Ibu. Sebenarnya Oke, yang nanti udah sebelumnya ini saya mau udah ini sempat deh. satu Saya juga kali. belum buka lagi Oh, baik, baik. siakan yang kemarin-kemarin gitu kan ya. Ya, Nanti saya verifikasi dan lain-lain. baik. Yang kemarin saya sudah input juga yang 1 kali. Siap. Makasih, Bu. Oh, baru 1 kali. Oh, Langsung. Wah, yang pertama dan kedua sudah ada, Bu. sudah Yang ada pertama saya verify. sudah, yang kedua Ibu yang verified, nah yang ketiga saya yang input mandiri. Oh, siap. Seperti itu. Sip, Baik. alhamdulillah bimbingan kita Alhamdulillah. hari ini sudah berjalan dengan baik lancar. Bagus sih, keren sih Mas Kudali ini referensinya banyak dan bagus-bagus gitu ya. Kayaknya kadang-kadang kan kalau yang lain, Bu, ini gimana? Juga nyarinya gimana dan lain-lain lah gitu. Pokoknya dikembangkan terus, tetap semangat ya untuk Siap, Bu. Terima kasih Ibu. Mohon bimbingan terus ya, Bu. terus ya. Masih kita Baik. stop ya recordnya.